Hai guys, welcome back to Petrus Thoughts. Dan kali ini seperti biasa aku mau sharing satu ayat Alkitab yang aku baca dan cukup menarik buat aku. Anyways, anggap ini sebagai renungan universal ya, even though emang basicnya dari Alkitab agamaku Katolik, tapi semoga apa yang aku sampaikan itu bisa diterima dengan baik, maksudnya juga baik, dan semoga bisa menguatkan kalian juga yang mungkin lagi butuh untuk mendengar atau dikuatkan dari orang lain, karena aku percaya ini bukan sebuah kebetulan, so stay tune sampai akhir. Jadi tadi tuh aku baca Kisah Para Rasul 5. Nah, overview-nya adalah di sini diceritakan gimana perjalanan para rasul atau 12 murid Yesus setelah Yesus itu sudah bangkit. Dan itu bukan perjalanan yang mudah sejujurnya, karena banyak hal lah. Contoh, keterbatasan manpower. Ibaratnya mereka hanya 12, tapi mereka harus bisa expand sampai ke ratusan juta atau mungkin miliaran orang di dunia ini. Terus yang kedua, keterbatasan bahasa. Terus yang ketiga, juga banyak pihak-pihak yang against terhadap mereka. Cuman balik lagi ya, kita nggak bisa menilai bagaimana cara Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang kita tahu. Karena mungkin pengetahuan kita tentang Tuhan itu cuma segini, sekecil ini. Sedangkan Tuhan kita itu seluas dunia ini gitu. Nah, dari sini Tuhan tuh banyak melakukan keajaiban dan mujizat, dan menurutku Tuhan tuh kayak pesulap gitu, karena di sini diceritain bahwa si para rasul ini bahkan udah pernah sempat masuk penjara, and somehow they're just gone gitu. Mereka tiba-tiba udah keluar aja dari sel penjaranya dan mengajar dengan tenang di bait Allah. Ibaratnya gak mungkin dong manusia melakukan itu dan semudah itu kalau bukan rencana dan jalan Tuhan. Nah, yang menarik buat aku itu ada di ayat 38 sampai 39. Di situ berbunyi nih, kalau bunyinya kayak gini. Jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin renungan yang mau aku sharingin ini udah langsung kebayang ya di kepala kalian, karena udah dengan jelas di sini dibilang bahwa ya satu-satunya hal yang mutlak adalah kehendak Allah. Sedangkan selama kita masih menggantungkan atau menaruh harapan kita kepada manusia, maka nggak ada yang abadi, entah itu karir, percintaan, atau aspek-aspek lain lah di dalam hidup. Ini aku alamin banget karena aku baru kena layoff di minggu ini, and it's such a awful experience menurut aku, karena aku merasa sangat diberi cobaan yang cukup berat even selama bekerja, sampai pada akhirnya walaupun aku expect itu akan terjadi, tetap aja menyakitkan. Mungkin kalian bisa cek di video aku yang sebelumnya. Cuman ya itu, ini salah satu lagi bukti bahwa ya mungkin aku terlalu berharap sama manusia, itu yang pertama. Terus mungkin pengalaman lain adalah ketika aku punya hubungan dengan seseorang yang seems like udah serius, tapi ternyata tidak direstui juga. Pada akhirnya kita putus dengan experience yang gak baik juga. Ibaratnya aku diselingkuhin dan lain sebagainya, dan itu menyakitkan teman-teman gitu. Tapi tenang, aku akan cerita kenapa aku bisa survive, aku bisa berdiri tegak sampai hari ini. Mungkin dari sekilas pengalaman aku mau sharing aja sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki, dan ini adalah renungan pribadi aku ya. Yang harus kita perbaiki adalah mindset dan relasi kita sama Tuhan. Jadi mungkin kita emang suka ya dibilangin kayak berkat, rezeki itu mungkin Tuhan titipin lewat orang lain terhadap kamu, tapi terkadang atau mungkin seringkali kita tuh melihat malah, oh iya emang sumber rezeki gue dari orang itu sebagai manusia, tapi kita nggak inget bahwa itu cuman salah satu saluran berkat dari Tuhan. Jadi terkadang kita lihat kantornya nih, terkadang kita lihat manusianya nih, tapi kita seringkali lupa dan seringkali juga mungkin nggak ngeliat bahwa sebenarnya
harusnya yang dijaga banget adalah gimana hubungan kita sama Tuhannya yang ngasih gitu. Terkadang ya aku tadi udah bilang bahwa yang kita lihat benar-benar adalah si kantornya, si orangnya, si gajinya, si masa depan dengan orang ini dan lain sebagainya. Tapi what actually we must see adalah buah dari roh yang berasal dari Tuhan. Ibaratnya kita harus lihat nih, ada nggak ya sukacita di dalam apa yang udah gue terima lewat orang itu atau kantor itu. Hal itu memberi gue damai sejahtera atau enggak ya. Apakah lewat kantor dan orang itu kita merasa dicobai banget nih penguasaan dirinya dan lain sebagainya. Dan tenang aja teman-teman, gak perlu takut. Ibaratnya kalau di Alkitab kan bahkan dibilang jangan takut, itu sampai dibilang 365 kali, which is setiap hari. It means we have to be brave gitu. Yang aku pengen bilang adalah be brave, be firm. Kalau misalnya emang udah kehendak Allah atas hidup kita, maka gak akan ada satu manusia pun atau gak akan ada satu cara pun, ya aku bisa bilang ya, kadang orang ada aja yang pengen menggagalkan atau bikin kita sengsara lewat hal-hal yang black magic gitu kan. Dan aku tidak memungkiri hal itu karena aku punya pengalaman sepupu aku, keluarganya kena hal-hal seperti itu. Tapi again balik lagi, kalau memang itu kehendak Allah atas diri kamu, percayalah dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang unexpected, gak akan pernah bisa ada satu orang pun atau satu cara pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kamu. Aduh, aku pengen nangis. Oke. Ya, aku terharu sih kalau ingat rencana Tuhan atas hidup aku yang mungkin kayak aku mikir ini adalah yang terbaik, ini adalah yang paling ideal, gue pengen kayak gini. Ternyata bukan itu maunya Tuhan, ternyata bukan itu caranya Tuhan. Dan seringkali aku tuh juga nerima banyak penyelamatan lah, kisah aku diselamatkan sama Tuhan itu banyak banget guys, yang bahkan aku gak pernah expect sebelumnya, yang bahkan aku gak tahu kalau hal itu bisa aja terjadi dan lain sebagainya. Jadi again sekali lagi aku mau sharing dan menguatkan sama kalian, ingat kalau misalnya itu udah kehendak Tuhan, gak ada satu manusia pun atau satu cara pun yang bisa menjatuhkan kamu. Jadi be firm, lihat lagi relasi kamu sama Tuhan. Satu-satunya hal yang bisa kamu pegang itu cuman janji Tuhan gitu menurut aku. Dan ingat, Tuhan gak pernah punya rencana untuk bikin kamu sengsara, karena semua rencana Tuhan itu rencana keselamatan. So itu aja dari aku. Udah terharu kalau ingat lagi betapa baiknya dan hebatnya Tuhan atas aku, atas hidupku. So ya, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga kita bisa bertemu di next video. Bye.